Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Organisasi Arsitektur Komputer R01 mengenai perbedaan antara prosesor Intel dan AMD. Oke. Intel itu adalah sebuah perusahaan multifungsional yang berpusat di Amerika Serikat. Dan yang terkenal dengan rancangannya itu adalah produksi mikroprosesor dan pengususan dalam sirkuit terpadu. Intel juga tuh membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Oke, selanjutnya. Ini adalah beberapa produk Intel yang ada sampai sekarang ya. Ini adalah pertama ada Intel Pentium 4 sampai yang terbaru Intel Core i9. Core i7 juga agak bagus lumayan. Oke, sekarang AMD. AMD ini adalah perusahaan semikonduktor yang berasal dari Amerika juga. Ya, ini tuh yang berbasis Unival. Nah, tepatnya di California, ini yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa produk yang dikeluarkan AMD. Dari AMD Sempron, Athlon FX, sampai AMD Ryzen 9 4000H series. Paling yang tertinggi, yang terbaru saat ini. Oke, selanjutnya. Ini adalah perbedaan arsitektur Intel dan AMD. Nah, AMD itu mengintegrasikan memori controller ke dalam prosesornya. Nah, sehingga jalur data antara prosesor dengan chipset jadi lebih singkat. Sedangkan tuh Intel tidak mengintegrasikan memori controllernya ke dalam prosesornya. Meskipun pandangan kita itu sudah dirubah dengan kehadiran Core i7 atau codename Nehalem, dan lebih berfokus pada penanaman memori internal pada prosesor. Yang selanjutnya adalah baik Intel maupun AMD memiliki keunggulan masing-masing. Nah, bagi AMD itu penanaman memori controllernya tuh yang sering disebut sebagai hypertransport. Untuk membuat transfer data rate menjadi lebih cepat, tetapi menjadikan komputer internal pada prosesor itu menjadi kecil. Begitu. Oke, selanjutnya. Ada juga daily use. Perbedaan Intel dan AMD dari daily use-nya itu, AMD itu lebih ditunjukkan untuk gaming. Nah, sedangkan Intel itu ditunjukkan untuk aplikasi berat. Seperti misalnya editing buat YouTuber. Kesimpulannya nih, yang dari daily use ini, Intel tuh jauh lebih menyenangkan dipaksa bermain dengan banyak aplikasi karena memori internalnya itu yang lumayan cukup besar ya dibanding prosesor sekelas AMD. Ada juga frekuensi dan chipset. Nah, kedua hal ini tuh Intel dan AMD ini, hal ini yang saya gabungkan karena memiliki kaitan satu sama lain. Sebagai contoh, prosesor AMD Sempron 3000 plus 1,8 GHz dengan Intel Pentium 4 1,8 GHz. Nah, ini tuh kecepatannya beda. Bukan berarti dari segi kecepatannya sama, beda. Karena AMD ini mengintegrasikan hypertransport ke dalam prosesornya, sehingga proses data menjadi lebih cepat. Nah,
Terus apabila kalian jeli dalam melihat pasar, produk-produk AMD ini jarang ada yang memiliki frekuensi lebih besar dari 3 GHz. Nah, dari maupun soket apapun ya. Nah, AMD ini dengan kecepatan 1,8 GHz sebenarnya performanya sama dengan Intel 2,2 GHz. Karenanya, gak heran kalau prosesor Intel ini dapat dinaikkan hingga mencapai clock speed 4 GHz lebih hanya dengan menggunakan air cooling bahkan stroke cooling. Sedangkan AMD ini sudah boyo untuk dipaksa lari di 4 GHz walaupun menggunakan dice atau fast cooling. Oke, selanjutnya ada grafis onboard. Grafis onboard ini adalah yang saya suka itu langsung memberikan kepada platform AMD. Kenapa? Karena motherboard AMD ini banyak memakai chipset dengan grafis terintegrasi dari Nvidia Radeon yang sudah sangat memadai dalam hal grafisnya. Berbanding terbalik dengan Intel. Kalau Intel tuh biasanya memakai dari prosesornya sendiri dia. Beberapa produsen motherboard tuh banyak menggunakan chipset Nvidia pada motherboard AMD. Nah, selain chipset AMD itu sendiri, sedangkan pada motherboard Intel ini juga ada, tetapi sebagian besar hanya sebatas chipset berkemampuan SLI Enforce 990, Enforce 680. Oke, selanjutnya ada overheating. Nah, overheating ini tuh banyakkan orang menganggap bahwa prosesor AMD itu cepat panas. Nah, emang betul prosesor AMD itu dibanding Intel tuh cepat panasan AMD daripada Intel. Karena apalagi dengan Athlon X2, karena Athlon itu lebih panas. Karena AMD itu lebih cepat panas dengan clock speed itu yang besar. Panas yang dihasilkan juga besar. Demikian halnya dengan cooling dari AMD yang cukup besar dengan bentuk persegi dan kipas yang airflow per second-nya kecil. Tentu saja lebih cepat panas. Seperti itu penjelasan. Oke, ini adalah keunggulan dan kekurangan prosesor Intel dan AMD. Pertama adalah dari set instruksi pada Intel itu adalah MMX, SSE atau SSE 2 dan SSE 3. Tapi pada AMD itu ada SSE 2 dan 3D NOR. Tetapi dari sekian banyak instruksi itu yang dipakai itu oleh Intel sebetulnya telah ada dalam 3D NOR-nya AMD yang tidak dimiliki oleh Intel. Yang kedua L1. Pada Intel itu maksimal 32K, sedangkan pada AMD itu adalah 128K berdasarkan beberapa tes AMD dengan L1 128K. Lebih unggul dibanding Intel. Oke. Ketiga adalah banyak transistor pada Intel 100 miliar sedangkan AMD itu 105 miliar. Yang selanjutnya adalah banyaknya decoder integer FV pada Intel lebih sedikit dibanding dengan AMD yang secara signifikan perbedaannya tersebut meningkat kinerja dari AMD untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya temperatur pada Intel. Nah, temperatur pada Intel ini bisa diatur oleh prosesor sendiri. Nah, prosesor lainnya akan mengurangi kecepatan jika prosesor terlalu panas. Nah, pada AMD 64 temperatur maksimum adalah 900 Celcius. Teknologi Intel lebih unggul dibanding AMD kalau dari segi temperatur. Selanjutnya, AMD itu lebih unggul dalam pengolahan komunikasi aplikasi seperti transfer data pada modem, ADSL, MP3 dan double digital surround sound atau speakernya ya, digital speaker. Oke, selanjutnya adalah ada pipeline. Pada Intel itu lebih panjang dibanding dengan AMD, tetapi pipeline Intel ini bermasalah pada pertukaran tugas sehingga pipeline ini Intel kecepatannya melambat berada di bawah AMD. Selanjutnya
Intel menang di brand image dan marketnya, sedangkan tuh AMD harganya yang lebih murah. Ini yang saya sebut tadi, kenapa saya milih AMD, karena harganya lebih murah daripada Intel. Nah, pada prosesor Intel Pentium 4 harganya standar, kinerjanya lumayan cepat, memang sih. Nah, tapi untuk urusan grafis masih kalah dibanding dengan AMD, tetapi prosesor Intel ini tidak cepat panas. Itu dia keunggulan yang paling dibicarakan oleh orang. Nah, pada prosesor AMD Athlon tuh harganya agak murah dibanding Intel. Grafis juga lumayan bagus ya, kecepatan juga agak lumayan cepat, tetapi itu cepat panas dibanding Intel. Tapi gak masalah ya, sesuai pemakaian aja. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada kesimpulannya, dibanding prosesor Intel dan AMD itu saya lebih memilih AMD. Kenapa? Karena tadi saya bilang AMD itu lebih murah harganya dibanding Intel. Terus prosesornya juga bisa dikombo sama misalnya Ryzen 9, dikombo sama Nvidia GeForce sekian. Itu dia. Karena tapi kalau dari mau sisi desain ya atau editing, itu lebih memilih Intel, karena Intel itu bisa membuka beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Seperti itu. Oke, sekian dulu presentasi UAS organisasi arsitektur komputer dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, R01 ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.